pick. Mereka malah kuatnya di first Iya. pick ya. Iya, benar. Menurut gue itu kayak wow. Berarti mereka berhasil dengan 50% ke atas tuh menyusun dari catur pertamanya. Iya, itu sih. Pertama dari prioritas picknya dulu, terus bagaimana cara mereka merespon dengan 2 pick akhir, padahal mereka belum tahu 1 pick terakhir dari lawan mereka sendiri. Itu jadi satu hal yang luar biasa. Cuma sekarang tanggung jawab itu akan jatuh ke tangan Alter Ego. Mereka, cara banning ini juga penting banget menurutku. Mereka akan menutup hero-hero langganan bagi seorang Balaji yang tadi sempat disinggung Prof KB juga kalau misalnya Chip, ini jangan sampai dibiarkan terbuka bersama jangan. Hellcard dan Phoveus masuk ke dalam list banning. Nah ini Phoveus ya, menariknya adalah berarti ini secara nggak langsung juga akan menutup hero-hero yang pegangin ke arah My Kids. Jadi balik lagi dengan adanya Phoveus mungkin di Marcel, entah itu di Nino, dua-duanya kan pasti akan targetnya adalah pegangin jungler. Iya. Jadi nantinya bakal lebih bebas untuk menggunakan adu retribution dan Sora juga ditutup. Secara nggak langsung di sini Nino ke-delete juga untuk hero yang bisa membuat dia memiliki setup yang luar biasa luas dengan Shifting Skies. Cushin, first pick. Iya, justru emang masih jadi prioritas buat sekarang, tapi berarti melepaskan Sarah Freya yang untuk saat ini kita masih belum tahu nih fleksibilitas dari posisinya seperti apa, Ya, apakah side akan lanes ya. digeser. Heeh. EXP atau Gold, job testnya mirip-mirip soalnya. Tapi Iya. mungkin harus memikirkan dulu draft yang nanti akan dibuka. Karena menuju ke arah Eve ternyata. Aku kira karena semenjak ada Freya ya, mereka akan bermain dengan Kimi lalu ada Baxia. Jadi dari awal mereka bakal coba buat bermain metode yang agresif. Yes. Main hyper carry di mid tapi ternyata enggak. Kick tetap dengan fleksibilitas Freya-nya. Nggak mau buru-buru untuk langsung ditaruh di mana. Iya, dan lebih pengen kuatin matchup bersama Chuzin dulu ya dengan ngambil Yves ini kan udah pasti area of effect, range-nya juga sedikit diunggulkan ketika berhadapan dengan Chuzin sendiri. Tapi, Kalea bersama Yi Sun-shin yang lagi-lagi buat Yi Sun-shin ini main fleksibilitas juga. Bisa di jungler, bisa di area gold lane, Prof. Ya masih banyak ya hero-hero yang emang di 3 pick atas ini sangat fleksibel sekali. Dan Fredrin langsung muncul. Menandakan mereka ingin meredam sedikit keganasan dari Kalea. Dengan adanya metode pick off. Mereka ingin memberi keleluasaan juga buat Balo ini. Hero roamernya kebetulan masih belum muncul. Iya, di flex gini Di kayak flex. bener-bener cukup mengerikan ya. Cuma beberapa titik kita bisa sempat menyaksikan komentar kali ya. Terus juga belum ada clue yang terbuka. Jadi bisa menjadi sebuah kemungkinan clue di tangan dari Baloski. Jadi di fast band yang kedua, menurut gue nggak masalah clue tersebut. Masih memungkinkan sekali ya. Karena ada Eve juga, jadi landingnya bisa freeze, bisa agresifin juga. Kalau emang mau menguasai sungai boleh banget. Kalau Marcel gimana, Prof? Marcel, buat Balo ya. Iya. Kayaknya menarik sih karena kita tahu sendiri kan ada Golden Hour di sana. Dan kebetulan Golden Hour-nya bisa dikombinasikan dan ya di band. Balo juga udah nunjukin bagaimana cara dia bermain dengan menggunakan Marcel. Jadi beberapa kali bakal jadi game changer. Class factor-nya terlalu jelas banget untuk Marcel. Iya sih. Gangguannya lagi-lagi area of effect dan mereka sebenarnya udah antisipasi kalau misalnya pengen bawain roamer support kayak Marcel. Mereka udah punya tank junglernya untuk menjadi badan dan satu last band nih yang bakal dipilih sama teman-teman dari Geekfam ya. Ada potensial flexibility dari Sun-shin-nya juga. Jadi mau fokus ke arah jungler kah? Di gold lane ya, Harit. Oke. Magic power ya untuk early game juga. Kebetulan Freya-nya karena masih tanda tanya, jadi mereka menghindari matchup-matchup yang memungkinkan untuk bertemu dengan Kenzie. Arlot ditutup juga. Ya karena Freddy dan Arlot kan sangat fleksibel juga nih. Combo yang dinamis banget. Berpadu juga dengan adanya Marcel di EXP dan Glue muncul. Yang tadi disinggung juga karena mid lane-nya Eve, lawannya Chushin. Main Glue tentu agresif bisa, mengamankan River bisa, freeze lane juga bisa. Banyak banget yang bisa dilakukan di sini. Wow, nih glue sudah dibuka. Kembali lagi kita ngomongin soal sungai. Zuxin Kalea. Kenapa kok Bang dari match 1 kok selalu ngomongin sungai? Kalian harus lihat di mana beberapa tim yang berhasil memenangkan river atau rotasi yang sangat kuat dengan tempo yang sekarang. Itu rata-rata dia memegang early game. Kita nggak ngomong tentang mendapatkan kemenangan ya. Tapi kita ngomongin early game. Early game yang bakal sangat menguntungkan sekali bagi mereka. Sekarang menuju ke arah Brody. Welcome back ya.
Welcome Wah. back bro. Ini first pick Brody gak sih? Iya, untuk di season ini ya. Karena kalau kita lihat dari Brody kan beberapa kali pick Brody ini adalah jawaban untuk hero-hero fighter kayak Cici, mungkin di sini juga Freya. Dan kita tahu sendiri, Alter Ego kan power pakai Freya nih. Jadi mungkin dia udah trial and error juga apa aja yang bisa menjadi lawan Nge-counter. yang bener-bener ngejawab, meredam power dari Freya ini. Range-nya jauh. Dia punya burst. Sebenarnya orang banyak yang bilang If enaknya pakai Cloudbang. Yes, untuk lawan If. Tapi laning sustain-nya ini belum tentu. Dan sekarang dari posisi Freya Gold ini bisa di-shifting loh, Be. Saya bisa XP sih. Oh no. Wait. Valir Roamer. Dulunya EXP. Ini dia, kejutan dari Geek Fam. Aloy Ski. Aloy. Front to back berarti ya. Dan Jatuhnya gini, kalau misalkan emang nanti ada Tsunami Slam, disembur balik. Purify gratis juga bisa. Tapi tentunya seperti biasa kita meminta semangat terlebih dahulu. EPL Indonesia Season 17. Way on this. Wow. Bersama para Alter Champs itu tadi terlihat juga ya. Tapi ini game pertama antara kedua belah tim yang sekarang posisi klasmennya bersebelahan dan surprise pick sih aku bisa bilang. Ada Valir yang tiba-tiba menggeser posisi para hero yang udah diambil dan potensinya seperti apa bro Valir? Wah, Valir ya, kalau kita ngomongin soal yang tadi Vengeance Flame, itu emang langsung sisi immune, dia Oke. bebas banget dari serangan-serangan Tsunami Slam juga. Yes. Tapi yang paling terpenting adalah Searing Torrent-nya, dia pengen ngedorong balik nih member dari Alter Ego ketika mereka dive. Ya, Purify gratis dan segala macamnya. Tapi sebagai penyemangat di malam minggu kelabu, EPL Arena boleh minta tepuk tangannya dong. Let's go to the land of done. Yes, itu dia. Wow. Mau jomblo ataupun tidak jomblo, terima kasih tepuk tangannya. Menyemangati kita semua di malam minggu kelabu bagi para jomblo yang akan kita hibur dengan match yang berkualitas. Iya, kelabunya buat kamu doang kayaknya Yes, ya. benar Nevin, terima kasih diperjelas. Tapi sekarang kita bakal melihat dulu bagaimana potensi dari kedua belah sisi mid laner juga ya. Karena tadi sempat dibahas dikit tuh Iya. efek dari Valirnya. Burst Fireball. Dan jangan lupa ya, pasif dari Valir. Dimana kita tahu sendiri, yang kata di Ranger Mas bilang, malam minggu kelabu. Waduh, kelabu tuh biasanya asing tuh. Cocok sama pasifnya dimana nanti akan memberikan efek stun berkali-kali. Hah? Dan Searing Torrent juga mendorong. Iya, Yasuke. Waduh, Yasuke berbahaya sekali. Benar-benar dia harus all in karena kalau tidak dia akan kehilangan dirinya tanpa mendapatkan. Oh, Purple Pop dan itu dia. The best thing yang bisa dilakukan. Berhasil mendapatkan Purple Pop diberikan dia harus kehilangan dirinya tanpa ada pertukaran sama sekali. Dan Alex semaksimal mungkin mencoba untuk menyelamatkan satu Purple Pop tapi tidak ada jalan pulang untuk Alex. Oke, pertukaran kali ini. 2 Purple Pop, Yasuke level 3 tapi dia harus kehilangan satu member yaitu Yasuke. Dan juga Alex, is it worth it, Nevin? Wah jelas rugi banget sih buat Alter Ego kehilangan jungler di posisi seperti ini. Dan akhirnya gue langsung ke bawah banget sama Geek, ini masih under 2 menit ya. Tapi sekitar 500 sampai 700 gold itu udah ada di tangan mereka. Cuman pressure-nya dijaga. Oke, bakal coba dipasang damage-nya terlalu besar banget Pak Loski. Wow, instant kill. Damage-nya cukup, Yasuke paham damage dari Yisansin. Karena Baloi bukan dengan tank, jadi dia bisa dimakan dan ditelan bulat-bulat. Offside sedikit aja posisinya, langsung merubah segalanya dari rugi langsung equal. Iya. Untung bahkan untuk Alter Ego-nya sekarang. Karena mereka langsung bisa setup duluan juga ke area turtle. Walaupun My Kids kayaknya punya niatan untuk ngereset turtle tersebut. Oke, make it. Oh enggak. Depan sana tapi bakal coba diambil take over Yasuke. What the retribution from Yasuke. Take over yang sangat luar biasa tapi Magus di sana termakan bersama dengan ada Sosa Soranino. Bakal coba menjadi korban selanjutnya dan Marcel tidak bisa berbuat banyak. Tidak ada following up damage dan Heijume. Permainan agresif. Alter Ego kembali ke DNA yang barbar. Profesor dan juga Devin. Iya bahkan nih keuntungannya jadinya langsung banyak ya. Selain peneliminasi tadi dapetin objektif juga dengan still ke arah objektif dan predictions ya. Yang cukup berbeda nih antar para talent. Tapi baik lagi kalau ngelihat dari Alter Ego. Apakah tempo kayak gini bisa dihentikan sama Geek Prof dalam posisi kayak gini? Aduh, kalau ngomongin dihentikan kayaknya enggak deh. Alter Ego tuh adalah tim yang kalau udah agresif ya udah tanggung, agresifin aja. Iya. Dan kita tahu sendiri bagaimana game time mereka yang rata-rata pasti di bawah 15 menit. Mereka bermain dengan intensitas yang benar-benar tinggi. Mereka kadang nggak ngasih nafas untuk lawan-lawannya. Dan itu yang mereka lakukan dari awal kan. Mereka ambil purple buff-nya Yasuke juga dapetin turtle tadi. Reward manipulation, memaksa Alec menggunakan flicker tapi langsung ada tsunami slam. Dipanting kembali, press ward menenggelamkan Alec di depan mata. Keuntungan yang di tangan para pasukan Alter Ego masih cukup jauh. Jadi mendapatkan Alec bukan sebuah jawaban. Karena kita melihat dari EXP lane-nya, Glue Marcel posisi saat ini
Melawan Nino, ya memang tidak bisa berbuat banyak. Di team fight, dua-duanya punya hal yang sangat penting. Nino menuju ke arah Aboy, sedangkan Marcel harus pegangin siapapun itu. Iya, ini posisinya udah gak enak sih buat Marcel. Platingan udah diambil semua. Dan kemungkinan besar kalau misalnya mau dipaksa lagi, Flicker. Retribution berhasil mendapatkan Mekits. All in yang dilakukan oleh para pasukan dari tim Alter Ego memaksa mendapatkan satu point kill, tapi malah Mekits yang hilang. Press wardnya gagal. Bahkan Nino menyambut pergerakan dengan Prefectors. Paloyski menjadi target utama dan hilang. Instant kill. Nino barudak Sukabumi langsung menghantam Geek Farm. Double kill ya. Tapi sebenarnya posisi tadi bisa dihindarkan gak sih Prof sama Geek? Wah kayaknya udah pasti bakal di dive lagi ya, karena emang kebetulan dari My Kids juga dalam keadaan yang under banget loh secara level. Makanya sangat wajar Geek Farm kali ini akan menerima terus gempuran dari Alter Ego. Wah dimakan Marcelnya, dia nggak peduli. Dia bisa dapetin siapapun dan dapat memory gagal. Mendapatkan satu point kill. Gak ada jalan untuk pulang dari seorang Alex. Dapetin Tarsal untuk bisa sustain dari seorang Kensiski. Tapi damage dari Yasuke tidak bisa dibendung. Bahkan 2 point kill didapatkan. Permainan agresif Paloyski, nowhere to run. Agresivitas DNA MPL Indonesia masih melekat di Alter Ego. 4 menit bertanding 10 point kill. Bahkan 15 kematian sudah di line of down. Ini banyak banget sih, tapi yang paling highlight mungkin bagaimana besarnya damage dan efek sisi dari Nino yang tadi tiba-tiba datang dari bagian sebelah kanan, Prof. Ya dan damage-nya jangan lupa ya, karena ini balik lagi roamernya adalah Valir. Ini sangat wajar sekali kalau menerima damage yang sangat tinggi, terutama dari Nino dengan Raging Slash-nya tadi. Dan Nino dari tadi mainin pasifnya juga sangat on point, jadi wajar banget semua damage dia telan. Dengan ada Oke, flicker. tapi Alek kali ini siapapun yang bakal coba dimakan akan membuat Alek ter-take down. Dan yang membuat satu hal sangat mahal dari buying time Alek adalah lihat apa yang dilakukan Yasuke. Dia kulitin seluruh jungle digerogotin. Membuat Mekits yang sulit untuk farming jadi lebih miskin. Yang kelihatannya rugi ternyata malah jadi keuntungan yang cukup besar ya. Tapi sekarang ada pertukaran yang ingin mereka lakukan lagi. Masalahnya Outer Turret mau nggak mau harus direlakan, gak cukup powerful untuk menahan Freya, Valir, dan juga Giv yang jelas punya real world manipulation. Tapi mau dikontes lagi kah karena Hijume dan Alex sudah datang. Yasuke level 10, jangan lupakan itu langsung Tsunami Slain. Instant damage menuju ke belakang, Hijume mencoba untuk menangkap Sir Kadensky. Menghentikan sedikit permainan dari Freya Tantrum yang mereka miliki dan Mekits. One last hit dan press swordnya gagal dapetin Alek. Sempat keluar, tapi gagal mendapatkan Alek. Yasuke kali ini mencoba mengejar ke arah Paloyski. Mendapatkan satu point kill, tapi nampaknya gagal. Masih bisa selamat. Itu dia Purify gratis, Nevin. Ini benar-benar tim fight tanpa henti yang dilakukan sama kedua belah tim. Tapi lagi-lagi belum ada jawaban sepertinya Prof untuk Geek. Nah ini dia ya. Bagaimana gempuran demi gempuran Alter Ego langsung leading 3.500 gold. Gila. Dan emang gak berhenti karena mereka tahu kondisionalnya. Nanti dilihat game berbahaya soalnya kan ada Ice Queen One dari Aboy, Ice Queen One dari Baloy. Dan itu akan mengancam sekali untuk lini depan dari Alter Ego terutama untuk Nino. Makanya mereka gak mau membiarkan hal tersebut terjadi. Dan Yasuke udah level 11 di menit yang ke-6. Dia mau, almost. Itu Masih kalau dapet. misalnya dapet, itu bahaya banget. Dan lihat Level 12. Yasuke standby dengan adanya retribution yang dia miliki. Menuju ke arah belakang, targetnya kalah Paloyski. Lihat target ini yang diberikan oleh seorang Yasuke. Dapetin Paloyski dapatkan 2 point kill sampai masuk ke dalam turret. Membuat Mekits juga tenggelam di dalam damage yang cukup besar. Yasuke gak bisa berbuat banyak. Karena membuat seorang Freya Tantrum ini bisa berhenti. Tunggu dia angkat sama Hijume. Dan kalau tidak terangkap oleh Hijume ini akan berbahaya. Itu dia, double kill yang didapatkan oleh Alter Ego. Membuat Yasuke berada di dalam kombinasi dengan Hijume. Dan satu hal, Yasuke mengejar level 15 di bawah menit 10. Iya, ini wipe out yang terjadi di menit yang ke-7. Outer Turret di area mid lane bahkan sudah berhasil diruntuhkan lagi. Gila. Dan bisa lihat sedikit nih Prof dari replaynya. Keuntungan berlipat ganda ya, semenjak targeting dari Yasuke langsung ke belakang. Dia langsung target ke Baloy, Aboy, dua-duanya tumbang. Marcel juga nggak bisa survive dengan waktu yang lama. Walaupun Mekits survive, tapi ternyata ditarik sama Kenzie ke arah dimana ada area purple buff dan jadi kena dua-duanya. Gila, itu gak bakal bisa tumbang kalau nggak diangkat sama Hijume. Betul. Terlalu tantrum Freya-nya soalnya. 9 kill, 6 assist Yasuke. Hampir level 15 bahkan. Tsunami Slim, akankah diangkat untuk kedua kalinya Mekits? Tapi ada Army di depan sana dan punya dapat memory yang masih bisa ditahan oleh Mekits. Tapi Yasuke. Aboy sayang
nggak bisa menahan damage yang diberikan. Di depan sana Yasuke berangkat double kill. Oke, for triple kill tertahan oleh Serin Torrent. Dan Marcel di depan sana harus tenggelam glue-nya. Seakan tidak ada apa-apanya. Tidak ada we are glue. Wow, 19 poin eliminasi yang sudah datang dari Alter Ego. Inner turret di area mid lane. Ini Yang udah ke pasti Hijume. dipegang. Agresif permainan Hijume. Oh, dari- Itu dia yang membuat satu point kill. Itu dia. Habit dari Hijume. Agresivitas tanpa batas, Nevin. Iya, tapi ini kejawab juga dengan follow up yang selalu hadir. Frontlinernya juga Alek yang gak takut buat tumbang di game ini, bro. Ya ditambah 8-4-8 dari timernya. Tepat banget level 15 dari Yasuke. Udah selesai. Ya. Farmingnya tamat. Itu Pakai dia. jungler. Tamat. Itu yang dia kejar, Profesor. Dan sekarang, kalau kita melihat dengan perbandingan 5 level Mekins, udah pasti Retribution kalah. Kedua, damage terhadap Aboy, Waloiski, dan Marcel itu nggak bisa dibendung. Gak mungkin dia bisa nahan damage dari Yasuke. Wah ini dia. Agresivitas Alter Ego ngegas dari awal. Signature yang membawa mereka sampai dengan Grand Final M7. Yang membuat permainan Filipina jadi berubah, Profesor. Jangan lupakan, itu catatan yang sangat mahal. Jadi ikutan ya, ketarik ya Iya. temponya. Mainnya juga dibandingkan objektif mereka bakal cari point kill terus-terusan. Dan dengan perbedaan 9.000 gold seperti ini, pertahanan satu-satunya dari Geek Farm adalah menunggu. Karena kalau ngomongin late game, oh ini agak berat ya karena Freya bakal terganggu terus dengan kehadiran dari Hijume. Dan no holy defense, Oleh defense, gak ada di tengah. bottom lane juga masih on the way. Atas mungkin bakal di-trigger, tapi kalau dipaksa di mid kayaknya bisa sih. Bisa, Iya. gak ada holy defense. Ya, POD, wadaw. Head of Despair. Oke, Alek mencari target. udah ada conceal play ya yang dimainkan oleh seorang Alek juga. Tapi pasti menunggu untuk Lordnya bisa. Nino gagal. standby dengan Brave Fighters kali ini. Akankah Nino masuk tapi belum ada call. Karena target utama mencuri Kenziski di arah Salt Lane. Tidak mau terlalu terburu-buru Nevin. Mereka mencoba untuk memainkan satu main course utamanya adalah minion di arah top lane. Dan Iya. lihat di sana Alek dibakar habis-habisan. Mencoba di cover. Tapi Hijume menjadi trigger untuk menangkap siapapun yang mencoba menumbangin Alek. Ini harus dapetin ke arah base turretnya lagi sih mungkin yang bisa jadi prioritas utama. Karena kalau misalnya nge-trigger satu buat team fight di area base masih sangat riskan. Di sini ada Aboy dengan Real Manipulation yang mungkin nanti bisa nge-stop satu persatu pemain dari Alter Ego. Dan gak perlu buru-buru juga sih dengan 11.000 keunggulan gold, bro. Ya 11.000 yang buat teman-teman tentunya bisa langsung scan aja. Karena perbedaan 10.000 gold ini membuat 100 orang yang tercepat. Apalagi dengan Alter Ego keuntungannya yang masih belum bisa dibalaskan. Berat, Be. Sehingga untuk next Lord juga udah pasti di sini keuntungan dari Alter Ego tinggal base lane aja. Nge-camp di area jungle karena mereka juga punya metode pick off kan dari Kalea. Iya, Buset, 2 digit, pala 2. menit 11 ya. Buset. 28 secara total, jadi sebenarnya keduanya pun suka banget team fight di game ini. Tapi sekarang Geek lebih menurunkan lagi tempo permainan mereka, mau nggak mau, karena mereka udah ketekan banget. Ya, tekanannya udah sangat-sangat brutal ya. Karena dari tadi Alter Ego emang ngegas. Lihat total killnya 20. Iya loh, Baru main 20. 11. Mereka punya high ground, tapi mereka nggak punya DPS pasti di arah late game, Nevin. Iya, Endless Battle diamanin juga sama Kenzie, mungkin bisa menjadi sedikit harapan ya untuk bisa ngedeliver damage. Karena sebenarnya Freya-nya pun berhasil tadi ngedeliver damage, 2 poin kill, 3 poin assist juga. Yasuke Winter full item berarti ya. Udah lengkap 6 item farmnya. Udah bener-bener tinggal gonta-ganti item nanti ke arah Immortality, Rose Gold. Apalagi dengan adanya Winter, dia semakin susah nih buat di-target juga. Damage udah maksimal, punya Blade of Despair. Sekarang Hijume nih, udah tinggal job desk dia aja nih. Buat nyari target selanjutnya. Ya. Karena dari tadi frontline bisa dimakan. Even make it bisa dimakan. Mau incer backline juga, Yasuke langsung follow. Iya, dan mereka masih mau untuk ambil ke arah Lordnya terlebih dahulu untuk kemenangan yang lebih pasti. Untuk bisa dapetin sampai 2 base turret lainnya juga, bahkan base utamanya. Dan apa yang bisa dilakukan oleh Geek untuk sekarang ya hanya menunggu aja sejauh ini. Ada satu, Apa tuh? menunggu Alter Ego melakukan blunder. Wah, tapi ini udah bisa ditahan Ranger Mas. Karena kabarnya di season 17 ini nggak ada lagi pasif AE. Oke, itu dia. Makanya, kalau dibilang ada. Ada. Tapi untuk bisa keluar atau enggak itu pasti we never know. Nah, Kita bakal triggernya lihat ya. belum tahu ya. Iya, kita Iya. belum tahu triggernya apa. Tapi mereka memaksa, mereka following up. Langsung Tsunami Slam! Instant kill dari Alek membuat permasukan dari tim Geek langsung kehilangan membernya. 4/5, angka yang tidak adil. Mencoba dipaksa, fokus ke arah base turret. Gak boleh apapun yang terjadi. Server brawl dari Alter Ego. Barbar gameplay. Alter Ego
agresivitas